Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan modul negosiasi pada pertemuan ke-10 praktikum mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, langsung saja. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua orang atau kelompok atau lebih, di mana mereka saling berbagi perhatian dan minat untuk saling mencapai persetujuan yang saling menguntungkan di antara pihak keduanya. Sedangkan orang atau kelompok yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator. Apa sih alasan seseorang untuk melakukan negosiasi? Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu negosiasi adalah fakta kehidupan bagi siapapun yang terjun di dalam dunia bisnis. Kemudian yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh kelompok yang satu bisa saja tidak sejalan dengan kelompok yang lain, berbeda kebutuhan atau berbeda kepentingan. Berikut adalah manfaat mengasah kemampuan negosiasi. Yang pertama yaitu mampu mengontrol situasi, baik situasi maupun bisnisnya. Dan yang kedua adalah negosiasi adalah cara yang lebih baik untuk mencapai solusi dibandingkan penyelesaian atau penuntutan secara hukum atau jalur damai. Jadi negosiasi ini merupakan salah satu cara yang terbaik juga di mana nanti kedua belah pihak saling menerima pendapat yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah membantu pihak-pihak yang terlibat untuk tidak hanya mencapai pemecahan masalah, akan tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalitas. Dan yang keempat, mengurangi stres dan frustasi yang biasanya diakibatkan oleh adanya konflik. Kemudian selanjutnya yaitu strategi negosiasi. Terdapat dua pendekatan atau strategi dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu integratif bargaining strategi atau IBS. Strategi tawar-menawar yang integratif. Yang kedua yaitu distributif bargaining strategi DBS, strategi tawar-menawar yang distributif. Di sini terdapat tiga contoh dari strategi negosiasi, yaitu win-lose, dan yang kedua adalah win-win, yang ketiga adalah lose-lose. Yang pertama saya akan jelaskan dalam win-win, bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan. Contoh dari kehidupan sehari-hari adalah dua orang yang sedang bermain futsal, mereka berdua suka dan senang dalam bermain futsal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lose-lose, bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak tidak memperoleh keuntungan dan melakukan kompromi. Contohnya adalah kedua orang yang berselisih terhadap pemilihan tempat bermain dan hasilnya kedua belah pihak tidak jadi bermain bersama. Yang ketiga yaitu win-lose, bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari hasil negosiasi. Win-lose ini memiliki contoh yaitu salah satu pihak yang sudah disebutkan dalam contoh kasus tadi berhasil memaksa seseorang untuk bermain bola walaupun pihak kedua tidak bisa bermain. Dalam proses negosiasi terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Pastikan persiapan dan perencanaan yang sudah disiapkan dengan baik. Dan yang kedua, menetapkan peraturan dasar. Jadi di dalam negosiasi pada awalnya peraturan dasar harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu jelaskan dan beri alasan tentang kondisi kita. Baik kita dari sisi seller atau sisi buyer. Yang keempat, yaitu perundingan dan pemecahan masalah. Sedangkan yang terakhir penutup dan implementasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan negosiasi, maka negosiator perlu untuk melakukan persiapan. Antara lain, mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua, yaitu menetapkan peraturan dasar. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi, dan tahap ini juga merupakan tahap penilaian yang berlangsung di antara kedua belah pihak, baik negosiator, dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan first impression antara kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan dan beri alasan tentang kondisi kita.
tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali yang disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Dan yang keempat, yaitu perundingan dan pemecahan masalah. Melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan dapat diterima bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yaitu penutup dan implementasi. Tahap ini merupakan di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan saling memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Komunikasi teknik negosiasi. Pada hakikatnya, negosiasi perlu dilihat dari konteks antar budaya dari pihak yang melakukan negosiasi dalam artian perlu komunikasi lisan, kesediaan untuk memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Berikut adalah tahap komunikasi, yaitu yang pertama adalah fact-finding, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah penyampaian, dan yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Berikut adalah sumber kekuatan negosiasi. Yang pertama adalah dimilikinya wewenang membuat keputusan. Yang kedua adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan. Dan yang kelima adalah desak-desakan waktu, mungkin di sini adalah kepentingan sendiri. Yang keempat yaitu pengetahuan dan informasi. Yang kelima sikap atau mutu pribadi. Yang keenam adalah keahlian dan pengalaman mengadakan negosiasi. Dan yang ketujuh adalah komitmen pribadi. Kira-kira di dalam negosiasi apa saja sih kesalahannya? Berikut adalah kesalahan kritis yang biasanya atau sering dilakukan oleh negosiator. Yang pertama, persiapan yang tidak memadai. Sebaiknya sebelum kita melakukan suatu proses negosiasi, kita harus mempersiapkan hal baik teknis maupun non-teknis. Dan yang kedua yaitu mengabaikan prinsip memberi dan menerima. Terlebih lagi, terkadang di dalam negosiator banyak yang bersikap egois, maka lebih baik dihilangkan terlebih dahulu sikap egoisme tersebut. Yang ketiga yaitu berperilaku mengintimidasi. Yang keempat, ketidaksabaran. Yang kelima adalah berbicara terlalu banyak tidak sesuai dengan konteks. Dan yang keenam adalah mendengarkan terlalu sedikit. Di sisi lain kita juga berbicara dan di sisi lain kita juga harus mendengarkan dari lawan bicara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk materi tambahan atau tips-tips tentang negosiasi sudah saya cantumkan di dalam YouTube. Mohon dilihat secara baik dan seksama. Sekian, terima kasih. Salam sehat semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.